Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Dwi Ananda dengan NPM 24 14 19 10 47. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi hidrologi dari bab 5 sampai bab 8. Bab 5, pengukuran debit suspensi. Muatan suspensi adalah material halus hasil erosi, baik dari permukaan tanah maupun dari tebing sungai, yang terbawa oleh air sungai dan mengembang di dalam aliran air. Material ini diukur setelah dikeringkan dan dinyatakan dalam miligram per liter. Umumnya, 80-90% dari total sedimen di sungai adalah muatan suspensi. Sebarannya di dalam sungai tidak merata, tergantung aliran, bentuk sungai, dan sumber erosi. Jenis muatan sedimen menurut Suwarno. Muatan sedimen melayang. Melayang di dalam air sungai, tidak menyentuh dasar. Partikel halus seperti pasir halus, sumbernya biasanya dari material dasar sungai juga. Terus yang kedua, muatan sedimen dasar. Partikel lebih kasar, kerikil pasir kasar, bergerak dengan menggelinding atau melompat di dasar sungai. Bab 6, pembuatan lengkung aliran. Lengkungan aliran adalah suatu lengkungan yang menunjukkan hubungan antara tinggi muka air TMA di sungai dengan debit aliran, jumlah air yang mengalir per satuan waktu. Ciri-ciri lengkung aliran. Pada skala linear, grafiknya berbentuk lengkung karena hubungan TMA dan debit tidak selalu sebanding lurus. Selanjutnya pada skala logaritmik, grafiknya biasanya berbentuk garis lurus. Bentuk grafik bisa bervariasi tergantung kondisi sungai dan alat ukur. Bab 7, penghitungan volume aliran dan koefisien aliran. Runoff adalah bagian dari curah hujan yang tidak diserap oleh tanah, tidak menguap dan tidak hilang lewat infiltrasi atau evapotranspirasi, tetapi mengalir ke sungai karena pengaruh gravitasi. Komponen runoff yang pertama, overland flow. Aliran air hujan langsung di permukaan tanah menuju sungai. Biasanya terjadi saat intensitas hujan tinggi dan tanah jauh air. Yang kedua, interflow. Aliran air di lapisan tanah bagian atas yang bergerak miring menuju sungai, tidak muncul langsung di permukaan. Yang ketiga, ada base flow. Aliran air yang berasal dari air tanah, groundwater. Ini adalah sumber aliran sungai saat tidak ada hujan. Das, daerah aliran sungai, adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh topografi, biasanya berupa pegunungan, yang menampung air hujan dan menyimpannya. Selanjutnya ada hidrograf adalah grafik yang menggambarkan perubahan debit aliran sungai terhadap waktu. Hidrograf ini digunakan untuk menganalisis bentuk dan jumlah aliran akibat suatu kejadian hujan serta memisahkan antara aliran langsung dan aliran dasar. Yang terakhir, bab 8 ada transpirasi tumbuhan. Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap dari bagian tumbuhan, terutama daun, ke udara. Proses transpirasi. Air mengalir dari akar ke daun melalui pembuluh xilem. Di daun, air menguap dari ruang interseluler, ruang udara antar sel, dan keluar lewat stomata ke udara luar. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.